negara ini harus kita jaga lahir batin. Lahirnya kita jaga secara profesional, batinnya kita menjaga dengan doa kita. Bagilah waktu bagaimana interaksi digital kita tetap berjalan baik, tapi interaksi kita dengan putra-putri kita juga tetap berjalan yang baik. Bangun silaturahim sebaik mungkin seluruh elemen muslimat di mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang hari ini diwakili oleh Ibu Asisten 1. Terima kasih Bu Erni. Salam hormat kami kepada Pak PJ Gubernur. Yang saya hormati seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mewakili Pak Pangdam, yang mewakili Kapolda, yang mewakili Kajati, mungkin juga mewakili Pengadilan Tinggi, mewakili Kemenak semuanya yang saya hormati, juga yang mewakili BI Nusa Tenggara Timur, yang kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, jajaran Rois Surya PWNU Nusa Tenggara Timur, Tanfidiyah PWNU Nusa Tenggara Timur, juga pimpinan Majelis Ulama Indonesia NTT, semua yang saya hormati, juga pimpinan berbagai organisasi perempuan di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas perkenan hadir pada pelantikan sekaligus Rakerwil Muslimat NU Nusa Tenggara Timur. Seluruh ibu-ibu yang luar biasa dari keluarga besar Muslimat NU Nusa Tenggara Timur, apa kabar semua? Baik. Baik. Ibu Nur Aini dan jajaran PW yang baru dilantik, juga Ibu Nurni dan jajaran PW periode kemarin. Terima kasih semua semangat yang terbangun luar biasa pada pelantikan PW Muslimat NU kali ini. Mudah-mudahan semangat ini akan menguatkan khidmah muslimat, melayani umat, khidmah muslimat dalam berkontribusi untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan koridor yang ada dalam regulasi Nahdlatul Ulama. Seluruh badan-badan otonom NU, ada Ansor, terima kasih. Ada Banser, terima kasih. Ada Fatayat, luar biasa, terima kasih. Ada Ibnu IPBNU, ada juga PMII. Semua yang hadir di majelis ini yang saya hormati, mohon maaf jika mungkin terlewat. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada forum-forum yang mempertemukan kita untuk bisa terus membangun sinergitas di antara seluruh elemen strategis di negeri ini. Bapak Ibu yang saya hormati, membuat forum seperti ini tidak mudah di sangat banyak negara, tidak mudah. Membentuk organisasi juga tidak mudah di sangat banyak negara. Maka sesungguhnya bersyukurlah kita yang hidup di negeri yang membangun demokratisasi yang luar biasa, membangun kebebasan berpendapat yang luar biasa. Tapi bahwa ingat, ikhtilafu ummati rahmatun, pada sisi mana perbedaan-perbedaan pendapat itu akan menjadi rahmat bagi kita semua, tapi pada sisi mana perbedaan pendapat yang tidak terkendali juga bisa menjadi destruktif. Saya sering menyampaikan bagaimana seorang Presiden Ashraf Ghani, Presiden Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan ini pernah bertanya kepada Pak Presiden Jokowi. Presiden Ashraf Ghani tanya, berapa banyak suku bangsa di Indonesia, masyarakatnya bisa hidup harmoni.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ada 714 suku. Menurut saya ini adalah suku-suku besar yang beliau sebut. Ada 714 suku. Presiden Ashraf Ghani menyampaikan di Afghanistan hanya ada 7 suku. 7 suku. Kalau berbeda pendapat menajam, meruncing, berkepanjangan. Akhirnya kemudian pemerintahan ini beralih ke pemerintahan Taliban saat ini. Yang ingin saya sampaikan adalah jaga persatuan, jaga persaudaraan. Kita bisa melihat bagaimana negara-negara yang sulit mempersatukan kekuatan elemen masyarakatnya itu berakhir dengan sesuatu yang tidak diharapkan. Ada berapa partai di Indonesia? Palestina hanya ada 2 partai. Ada Hamas, ada Fatah. Tapi 2 partai itu susah untuk mengkompromikan bagaimana membawa kemaslahatan yang harusnya diutamakan untuk kemaslahatan warga Palestina. Sri Lanka hanya 2 suku. Tapi seringkali perbedaan di antara 2 suku itu meruncing, melebar. Oleh karena itu, yang disampaikan oleh Bu Asisten bagaimana menanam kasih di antara kita semua. Saya menyampaikan harus ada mutual understanding. Jarang ketemu, susah mempertemukan saling kebersepahaman, tafahum, saling tafahum. Saling kebersepahaman ini harus dibangun kalau kita sering bertemu. Kalau kita jarang bertemu, maka pertemuan pikiran itu tidak mudah kita lakukan. Kalau kemudian ada pertemuan pikiran, maka akan ada saling menghormati yang satu dengan yang lain. Ada mutual respect. Kalau ada sesuatu yang kemudian kelihatan agak tidak biasa, karena kita sudah membangun mutual understanding, maka kalau ada sesuatu yang mungkin menurut kita nggak mungkin, kalau beliau nggak mungkin ngomong seperti ini, nggak mudah kita diadu domba, karena ada mutual respect, saling menghormati yang satu dengan yang lain. Posisi-posisi bagaimana membangun mutual understanding, posisi-posisi bagaimana membangun mutual respect di antara yang satu dengan yang lain menjadi penting kalau kita sering bertemu, kalau kita memahami betapa pentingnya persatuan, betapa pentingnya persaudaraan. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Indonesia ini membangun satu konsepsi di antara pulau-pulau terluar menjadi satu kesatuan dengan konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terlahir dari Mojopahit. Maka yang belum ke Jawa Timur, datanglah ke Jawa Timur, minum air Jawa Timur, dan itu adalah minum air dari bumi Mojopahit yang akan menguatkan wawasan kenusantaraan kita lahir batin. Termasuk diantaranya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana Sumpah Palapa yang dideklar oleh Gajah Mada. Dan kemudian Gajah Mada menyampaikan bahwa dari konsep Nusantara, dari konsep Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, maka ini menjadi bagian yang kemudian dijadikan referensi kebangsaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian oleh Sekjen PBB disampaikan bahwa konsep yang terlahir dari Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, akan sangat baik kalau dijadikan referensi dari bangsa-bangsa di dunia. Dan Bhinneka Tunggal Ika terkonsep dari
bumi Mojopahit, dan itu adalah Jawa Timur. Jadi pergilah ke Jawa Timur, minum air Jawa Timur, maka kebinekaan kita insya Allah akan terbangun, kebinekaan lahir batin. Tidak cukup sampai di situ. Bagaimana seorang Mahapatih Gajah Mada setelah menyampaikan ikrarnya untuk membangun Nusantara, beliau mengikutinya antara lain dengan berpuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, berpuasa. Beliau menyampaikan, saya akan berpuasa sampai kemudian pulau-pulau terluar ini menjadi satu kesatuan atau Nusantara. Gajah Mada berpuasa. Oleh karena itu, bagi muslimat NU, berpuasalah. Bagi kita semua, berpuasalah. Negara ini harus kita jaga lahir batin. Lahirnya kita jaga secara profesional, batinnya kita menjaga dengan doa kita yang bisa melaksanakan ibadah puasa. Iringi bangunan negeri ini dengan pendekatan-pendekatan spiritual. Spiritual approach menjadi bagian yang sangat penting untuk kita bangun keberseiringan membangun negeri ini. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada Ibu Asisten, saya berseiringi proses menjalankan pemerintahan di Jawa Timur, antara lain adalah menyapa anak yatim. Setiap kegiatan seremoni kita menghadirkan anak yatim dan kita berseiringi dengan salawat Nabi. Kenapa kita menyapa anak yatim? Karena sedekah itu bisa menjauhkan kita, bahkan menolak balak kita. Dan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, orang-orang yang mencintai dan melayani anak yatim nanti akan bertemu saya, kata Rasulullah, di surganya Allah hanya berjarak 2 jari. Kenapa kemudian kita membaca sholawat? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita membaca sholawat Nabi, maka keberadaban masyarakat mutamaddin, masyarakat yang civilized seperti yang terbangun di Madinah atau kota Yathrib pada saat itu, bagaimana heterogenitas, bagaimana keberagaman, beragam suku, beragam agama, stratifikasi sosial ekonominya juga terstratified seperti itu. Tapi semua hidup aman, semua hidup damai, semua saling memberikan understanding. Itulah masyarakat mutamaddin, seringkali disebut masyarakat madani atau masyarakat beradab. Jadi ketika kita berbicara soal peradaban seperti tema kita kali ini, maka sesungguhnya adalah keberseiringan kita untuk bisa saling menghormati yang satu dengan yang lain. Keberseiringan kita untuk bisa saling menghargai yang satu dengan yang lain. Dan itu bisa dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat memimpin kota Yathrib atau kota itu akan penuh kedamaian, penuh ketentraman, seperti pada saat Rasulullah Muhammad SAW memimpin kota Madinah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi
Muhammad sallallahu la ilaha illallah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kita membaca salawat seperti tadi, roh Rasulullah hadir di forum ini. Dan kalau rohnya hadir, resonansi kehidupan yang akan membawa ketenangan, kehidupan yang akan membawa ketentraman, kehidupan yang akan membawa kedamaian, tidak hanya untuk yang ada di ruangan ini. Ketenangan, kedamaian ada di Kupang. Ketenangan, kedamaian ada di NTT. Ketenangan, kedamaian ada di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pasti panjenengan semua juga sudah menyaksikan bagaimana Israel dan Palestina. Saya ingin menyampaikan terima kasih seberapa yang Muslimat NTT sudah kirim untuk PP Muslimat, bahwa kita sudah mengirim bantuan 3 kali ke Palestina melalui Lazisnu. Pada saat bantuan ketiga kita kirim tanggal 4 kemarin, 4 Mei. Pada saat bantuan kedua kita kirim, kami berinteraksi langsung dengan perwakilan tim penerima bantuan kita. Ada Bu Arifah yang hari ini hadir, beliau yang membantu interaksi itu. Ada Bu Andi ini Bendum, beliau yang mengkolek bantuan dari seluruh muslimat se-Indonesia. Kira-kira yang kita bantu sudah 5,4 miliar untuk masyarakat Palestina melalui 3 kali proses. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Bantuan ibu-ibu insya Allah sudah sampai kepada mereka yang membutuhkan, memang tidak di area Gaza, tapi bahwa ada di antara mereka yang mengungsi ke Rafah Mesir, bukan Rafah Gaza. Kita punya tim yang membantu untuk mendistribusikan di Rafah Mesir. Kita juga punya tim yang membantu di Jordan. Cara kita bagaimana membantu sesama manusia. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan, nanti Bu Erni boleh ikut. Jadi saya sudah mengkomunikasikan dalam koordinasi Kowani Ibu, kita akan mengirim tim delegasi perempuan Indonesia ketemu dengan Sekjen PBB. Pesan kita adalah pesan kemanusiaan dan pesan perdamaian dunia melalui kekuatan suara-suara perempuan Indonesia. Insya Allah kita akan ke PBB karena banyak jalan yang mungkin sudah dilakukan. Tapi kita tidak boleh merasa sudah selesai, frustasi, menutup pintu, saya rasa tidak. Kita akan terus mengikhtiarkan bagaimana kedamaian dan kemanusiaan akan menjadi bagian dari komitmen seluruh dunia. Hari ini kita melihat bagaimana nasib perempuan dan anak-anak di Palestina. Apakah mereka yang ada di wilayah Gaza atau yang sudah mulai didesak, didorong dari Rafah yang Gaza, kemudian ke Rafah yang Mesir, dan seterusnya dan seterusnya. Saya ingin mengajak kita semua, terutama yang nanti hari ini sudah mulai berangkat haji. Yang berangkat haji jamaah NTT ini akan melewati Surabaya. Jamaah haji NTT akan melewati embarkasi Surabaya. Dan mohon Bu Erni disampaikan pada seluruh jamaah haji pada saat mereka berdoa di Arafah, doalah untuk keluarga, untuk bangsa. Tapi mohon dititipkan kepada mereka doa untuk perdamaian dunia.
Perdamaian dunia ini menjadi PR kita bersama. Kita tidak tahu Rusia dengan Ukraina kapan akan selesai, dan kita juga tidak tahu Israel dengan Palestina kapan akan selesai. Berikutnya saya ingin menyampaikan komitmen muslimat bersama-sama menurunkan angka stunting. Sebetulnya kita sudah melakukan gerakan ini lumayan masif, dan pada 20 Januari di hadapan Bapak Presiden Jokowi kita kembali mendeklar ikrar muslimat bersama-sama elemen lain untuk menurunkan angka stunting. Saya ingin menukil surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Tidak boleh ada warga muslimat yang tidak hafal. Hafal, tahu artinya dan mengamalkannya. Bagaimana kita ini supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah. Takutlah kalian jika akan meninggalkan generasi yang lemah. Kenapa kemudian dalam ikrar untuk Bunda Asuh yang peduli stunting itu kita mengambil momentum 2045. 2045 Indonesia Emas, yang hari ini SMA mereka lah para very important person. Bu Erni, yang sekarang SMA, sekarang SMK, mereka lah para VIP di 2045. Mereka lah very important person. Maka mendidik anak-anak SMA, SMK hari ini harus disiapkan dengan berbagai kekuatan yang bisa kita maksimalkan. Bagaimana mereka tidak lemah intelektualnya, mereka tidak lemah fisiknya, mereka tidak lemah imannya, mereka tidak lemah ketakwaannya, mereka tidak lemah ekonominya. Ekosistem ini harus dibangun oleh kita semua, bahwa kita akan menyiapkan Indonesia 2045, Indonesia Emas. Januari yang lalu Pak Presiden mengundang 7 rektor untuk melakukan percepatan pencapaian dari sisi pendidikan. Dan konsep itu telah diselesaikan oleh Pak Rektor UNER yang Januari masih menjadi Ketua Forum Rektor. Sekarang Ketua Forum Rektor Indonesia adalah Rektor UNESA. Dan beliau adalah Ketua Dewan Pembina FRI, Forum Rektor Indonesia. Konsep untuk menuju pendidikan maju di 2034. Jadi untuk konsep pendidikan Bu Erni akan ada proses percepatan pencapaian dari target 2045 menjadi 2034. Nah, konsep itulah yang saya berkeliling untuk membedah konsepkan supaya ada pikiran-pikiran strategis yang bisa kita rangkum di dalamnya, bahwa penyiapan SDM ini adalah sebuah kebutuhan yang mendesak untuk kita lakukan bersama. Percepatannya dari 2045 menjadi 2034. Apa yang bisa dilakukan muslimat di NU ini, Bu Erni, muslimat diberi tugas hanya untuk PAUD, untuk TK, untuk KB, kelompok bermain. Maka melalui PAUD, melalui KB, melalui TK, lakukan proses pendidikan itu dengan bangunan karakter dari basis yang sangat mendasar ini. Bangun karakter yang kuat dari anak TK, dari anak kelompok bermain, Bu Asisten. Haruslah kita mulai bagaimana mereka diajarkan saling menghormati dan saling menghargai yang satu dengan yang lain. Jadi telat kalau kita mengajarkannya mulai SMP SMA. Dari mulai basis PAUD, kelompok bermain, kita sudah mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka hidup berdampingan dengan baik, saling menghormati di antara seluruh warga bangsa. Bapak Ibu semua yang saya hormati, juga di dalam ayat tadi, wal yaqulu qawlan sadida, berkata yang benar, berkata yang baik, berkata yang sopan. Saya ambil depan dan belakang. Nanti coba bersama-sama An-Nisa ayat 9 dipelajari, semua yang hadir mudah-mudahan berkenan.
Ibu-ibu terutama yang muslimat biasanya agak kurang sabar. Tengah-tengah nonton sinetron anaknya nangis. Yang salah jadi anaknya, padahal yang nonton sinetron ibunya. Nah, tengah-tengah dia chatting, kemudian anaknya minta makan. Yang salah jadi anaknya, padahal yang sedang chattingan ibunya. Pada posisi seperti ini, saya meyakini bahwa kita insya Allah bisa membagi waktu. Bagilah waktu, bagaimana interaksi digital kita tetap berjalan baik, tapi interaksi kita dengan putra-putri kita juga tetap berjalan yang baik. Bangun silaturahim sebaik mungkin seluruh elemen muslimat di mana saja. Karena apa yang kita lakukan adalah bagian dari apa yang kita harapkan, kehadiran kita manfaat. Muslimat membawa keberkahan. Barokah Muslimat NU, barokah Nahdlatul Ulama, barokah NTT, barokah Indonesia. Amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentu atas nama PP Muslimat NU kami menyampaikan terima kasih seluruh kehadiran kerawan Panjenengan semua dan seluruh kebersamaan kita dalam forum ini. Bu Erni terima kasih support Pak BJ Gubernur. Saya menitipkan PW Muslimat NU Nusa Tenggara Timur bagaimana bisa menjadi elemen strategis untuk bisa bersama-sama membawa misi kemanusiaan, membawa misi kesejahteraan, dan terutama adalah untuk menurunkan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seluruh PC Muslimat yang hadir, saya berharap raker nanti bisa dipetakan sedetail mungkin. Saya sebetulnya menyiapkan beberapa video bagaimana Muslimat NU PCI London. PCI London ini sudah menjadi pengisi tetap di Trafalgar Square di London. Tapi nanti pada saat raker saja, sudah terlampau siang. Jadi Muslimat NU di London ini menjadi bagian dari referensi Trafalgar Square itu kayak Monas ya, tempat yang sangat strategis di London. Dan Muslimat NU mendapatkan kesempatan tiap tahun tampil di Trafalgar Square. Juga bagaimana proses untuk anak-anak PMI terutama di Malaysia yang paling besar tempat pembelajaran yang dimiliki oleh society yang ada di Malaysia ternyata adalah milik Muslimat NU. Yang ini akan menjadi bagi PMI yang tidak sempat mendapatkan pendidikan. Pekerja migran ini ada yang anaknya umur 14 tahun, 15 tahun tidak bisa membaca. Sampaikan ini kepada Datuk Anwar Ibrahim. Saya sudah menyampaikan ini kepada Datuk Wan Aziza. Saya menyampaikan supaya ada legalitas dari layanan-layanan pendidikan untuk anak-anak pekerja migran Indonesia. Karena kalau tidak seperti itu, anak-anak ini 14 tahun, 15 tahun mereka tidak bisa membaca. Sehingga ketika mereka kembali, kondisinya akan menjadi bagian dari yang potensial untuk munculnya kembali kemiskinan struktural. Ini terus kita lakukan dengan berbagai ikhtiar. Karena PMI yang tadi Bu Asisten menyampaikan dari sini juga cukup banyak, terutama kalau dari NTT lewat Nunukan, izin Bu, lewat Nunukan. Mereka ada di tempat-tempat sawit dan untuk bisa menyiapkan proses pendidikan bagi putra-putri mereka, paling tidak sampai sekarang legalitas untuk menjalankannya kita belum bisa dapat, sehingga tidak mudah. Kami berkomunikasi, berkoordinasi yang untuk Jawa Timur, berbagai perguruan tinggi kita minta mengirim KKN-nya. Universitas Muhammadiyah Malang mengirim tiap 3 bulan, Universitas Islam Malang mengirim tiap 3 bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, apa yang Bu Asisten tadi sampaikan kaitan dengan trafficking, bukan hanya trafficking in women, tapi juga trafficking in person. Karena di dalamnya di PMI banyak sekali yang laki-laki dan Nunukan biasanya pintu masuk yang dari NTT. Pola-pola seperti ini Bapak sekalian, mungkin Muslimat tidak terlalu banyak program kaitan dengan
bagaimana mengeliminasi, mengurangi kemungkinan terjadinya trafficking in person. Tapi di forum ini begitu banyak institusi strategis yang hadir, saya rasa kita bersama-sama mencari format terbaik mengurangi trafficking in person. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih kebersamaan pada siang hari ini. Mohon doanya Muslimat NU NTT mudah-mudahan bisa memberikan layanan terbaik, bisa bekerja dengan baik dan strategis bagi kontribusi muslimat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.